Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, so are you ready to start the class today? Yes, I am. Okay, so let's start the class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so before we start the class, before we begin our materials, sebelum kita mulai, I'm gonna check your attendance, okay? So when I call your name, kalau saya manggil namanya, bilang hadir atau present. Okay, wait. Inka Dewi Lestari, Hadir. Tajlilan, Hadir. Nadira, Hadir. Muhammad Ihsan Rangga Pradana. Present. Oke, good. The last, yang terakhir, Febri Wulandari. Hadir, sir. Oke, so hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Oke. Nah, kalau kalian tahu biasanya siapa di sini yang pernah masak mie? Saya. Oke. Nah, di balik mie itu kan ada yang namanya prosedur atau langkah-langkah cara memasak mie. Pernah lihat? Pernah. Oke, nah. So today we are going to learn about prosedur teks. Oke. Nah, ada yang tahu di sini prosedur teks itu apa? Tahu. Apa? Benar. Apa ya? Langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Oke, good. Langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Oke, give applause. Yang lain coba kan mau tunjuk. Nah, Marisan. Ya. Apa? Prosedur teks itu apa? Cara melakukan sesuatu. Oke, cara melakukan sesuatu. Oke, jelas. Mungkin. Najira. Ya, apa Prosedur teks itu apa? tata cara membuat sesuatu. Oke, tata cara membuat sesuatu. So all of your answer are correct. Oke, semua jawabannya benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari yang namanya prosedur teks. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang what is the purpose of prosedur teks. Ya, kita akan membahas tentang tujuan daripada prosedur teks. Oke, ada yang tahu purpose-nya atau tujuannya? Purpose-nya untuk memberitahu kepada pembaca cara atau langkah-langkah. Oke, untuk memberitahu kepada pembaca cara-cara atau langkah-langkah. Oke, nah, and then the next one, di steps kalian harus mencantumkan namanya language features, yakni temporal adverb. Ya, maksudnya apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu bahasa Inggrisnya first, second, third. Oke, selain itu kalian boleh bilang atau boleh ngomong next. Oke, then boleh. Apalagi? After that, ya. Kalian harus memasukkan komponen itu ya dalam prosedur teks. Hukumnya wajib. Terus kalau bahasa Inggrisnya akhirnya apa? Finally. Misalkan finally itu berarti berada di akhir step. Oke, so tadi kan sudah saya jelaskan kalau stepnya harus ada first, second, third, ya, dan lain-lain. Coba sekarang kita praktekkan ya, kita praktekkan ke dalam kalimat. Oke, misalkan first boil the water. Oke, boil the water. The second, put the noodle into the pot. Okay. Prepare the seasoning. Okay. Guys. Okay, listen. Tadi step pertamanya apa? Tahu, sir. Okay. Perhatikan, saya jelasin lagi ya. Oke, step pertama. Tadi ada boil the water. Ya. The second ada put the noodle into the pot. Oke. Terus yang paling terakhir ada finally the noodle is ready to serve atau to eat. Oke, understand? Yes, sir. Oke, yang terakhir, step paling terakhir tadi apa? Ready to serve. Ready to serve? Finally. I don't know, sir. Gak tahu. Maaf. Oke, perhatikan. Sekali lagi, saya jelaskan step-stepnya.
Oke, saya jelaskan step-stepnya how to cook noodle. Oke, step pertama tadi boil, kedua masukkan put the noodle, yang terakhir ada prepare the seasonings, and the last one the noodle is ready to serve. Oke, got it? Got it? Hello, got it? Okay, so for the next, I am going to divide you into subgroups. Jadi saya mau bagi kelompok. Terus kalian coba buat prosedur teks tentang terserah topiknya, ya. Oke. Jam 3. Hello. Oh iya. Tugasnya apa? Kelompok. Kelompok. Ya. Kelompok apa? Teks deskripsi. Gak diperhatikan. Membuat teks prosedur. Yes, teacher. Oke, membuat teks prosedur, ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Oke? Oke, so any questions? Boleh. Gak mau. Any questions? No. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, so let's close our class today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Sari, Ya. bisa saya bicara sebentar? Baik. Saya ingin berbicara sebentar dengan Pak Sari karena saya amati selama 2 hari mengajar ini Bapak terlihat kebingungan. Ataukah ada perilaku anak-anak yang membuat Bapak kesal? Saya kira karena saya guru baru di sekolah ini ya, dan juga saya rasa saya kurang metode yang tepat untuk mengajar anak-anak di kelas 11 itu. Soalnya waktu saya ngajar, anak-anak itu selalu rame sendiri, tidak memperhatikan saya itu. Meskipun saya sudah mempersiapkan materi dengan baik, dengan lengkap, tapi anak-anak itu tetap rame. Jadi menurut saya kebingungan untuk cara memanage atau cara mengatasi hal tersebut. Saya juga baru di sini. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu, Bapak itu mengajar kelas 10 D ya? Oh bukan, saya ngajar di kelas 11E. Oh, di kelas 11 D. Oh ya maaf, seingat saya di kelas 11 D itu anaknya emang agak istimewa. Emang suka ribut ya anaknya. Kalau saran saya, Bapak mending beri ketegasan aja. Jadi Bapak jangan takut sabar, tapi Bapak kasih ketegasan bahwa Bapak itu adalah guru baru. Kalau untuk masalah metode mengajar, Bapak bisa berkonsultasi dengan guru bahasa Inggrisnya. Pak Faza ya? Guru sebelumnya iya. Coba Anda berkonsultasi dengan Pak Faza. Biasanya beliau menggunakan metode anak. Karena saya amati selama Bapak Faza mengajar, anak-anak itu selalu kondusif, padahal kelas 11 itu udah terkenal emang salurannya gitu ya. Dan itu perlakuan istimewa tadi. Iya, itu perlakuan istimewa loh Pak. Berarti saya menemui Pak Fajar di sini. Iya, silahkan jangan menemui Pak Faza saja ya. Kalau boleh tahu ruangannya Pak Fajar di sebelah mana? Ruangan Pak Faza ruangan Guru Putra itu terpisah dengan Guru Putri. Jadi berada di sebelahnya perpustakaan, nanti itu terus belok ke kanan aja ya Pak. Oh siap. Iya. Makasih Bapak ya. Sama terima kasih buat sarannya. Iya, sama. Pak Fajar. Ya. Bisa minta waktu sebentar mau ngobrol sesuatu. Ya, ada apa ya? Saya mau ngobrol atau mau nanya tentang kelas. Oh, ya boleh Mas. Kalau berdiri gini kurang enak, mungkin duduk di sana aja ya? Ya boleh. Ya, mari. Saya mau ngobrol santai aja Pak. Ya. Kebetulan saya di sini kan guru baru, ya. Guru baru di sekolah ini. Terus saya mendapatkan mandat untuk mengajar di kelas 11, ya. Yang mana itu kelas yang Bapak ajarkan sebelumnya. Nah, akhir-akhir ini saya merasa pengajaran saya itu kurang, ya. Dan tadi saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah, ya, ditanyain tentang pengajarannya gimana, anak-anaknya gimana. Ya, saya ngomong aja, saya curhat aja kalau
kata ibu guru ibu kepala sekolah, anak-anak di kelas tersebut memang butuh perhatian spesial lah, ya. Butuh perhatian spesial gitu. Nah waktu itu saya ngajar kok serasa disepelekan oleh anak-anak. Saya merasa kayak kurang dihargai, terus mereka ramai sendiri. Padahal dari segi materi saya sudah menyiapkan dengan baik, terus ya bahan-bahan ajarnya yang lain juga sudah baik, saya sudah siapkan. Nah kira-kira dari pengalaman Bapak punya solusi nggak, atau ya kita ngobrol aja gitu tentang manajemen kelas yang bagus gimana Pak? Oke. Ketika saya ngajar di kelas tersebut, memang anak-anaknya memang seperti yang sampai ceritakan barusan, memang perlunya treatment atau pendekatan khusus agar mereka itu dapat mendengarkan dengan baik dan paham akan materi. Oh iya. Jadi sesuai atau sepengalaman saya tahun kemarin, yaitu ketika saya mengajar tentang teks, itu saya menggunakan approach atau pendekatan, yaitu yang pertama itu ini sharing ya. Yang pertama itu yang saya gunakan ketika itu yaitu menggunakan metode atau approach GBA, yaitu genre based approach. Nah, menggunakan teori tersebut atau approach tersebut itu ada step-stepnya. Jadi di pengajaran atau di kegiatan inti ketika kita ngajar dari salam sampai salam lagi itu ada step-stepnya. Jadi step pertama itu ya disebut atau dipanggil dengan BKOF, Building Knowledge ya, BKOF. Itu step pertama. Nanti lanjut ke step 2 ada MOT, yang ketiga ada GCOT, dan terakhir ICOT. Nah, menggunakan approach tersebut pasti ketika di tengah pengajaran itu pasti rame. Nah, di situ saya menggunakan biasanya pertama muridnya atau siswanya itu disuruh diam. Nah kemudian disitulah saya menggunakan ice breaking. Nah, ya mengapa? Karena biar anak-anak tersebut ketika rame itu mungkin anak-anak tersebut merasa bosan atau ada yang belum paham atau bosan. Nah itulah pentingnya perannya ice breaking agar anak-anak itu nanti ice breakingnya bisa disambungkan atau dikaitkan dengan materi. Jadi ice breakingnya itu tetap fun tapi mengandung materi yang diajarkan pada hari tersebut. Itu bisa. Itu kemarin saya menggunakan dan alhamdulillah lumayan improve. Jadi siswanya itu tidak cuma sekedar main, pemahamannya improve. Berarti secara manajemennya sudah bisa tertata ya. Jadi anak-anak nggak kayak di ruang kelas itu waktu saya ngajar nggak main HP sendiri atau nggak ngobrol sama teman sendiri gitu Pak? Ya betul. Ketika itu terjadi, nah itulah di situ bisa terapkan ice breaking tadi atau mungkin pendekatan lain bisa. Jadinya ketika anak itu terdistraksi oleh HP-nya atau oleh temennya, nah disitulah kita pay attention dulu, disuruh perhatikan, baru di situ terapkan ice breaking tadi. Nah, terima kasih Pak Fajar ya atas ini. Sama-sama.